Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini ya, di weekend saat ini kita akan berbincang-bincang dengan topik strategi menurunkan kemiskinan di Sulawesi Utara. Ini terasa berat memang ya di weekend ini ya, bercerita soal bagaimana strategi menurunkan kemiskinan di Sulawesi Utara. Tapi saya kira ini juga sangat penting untuk kita semua ketahui, para Tribuners ketahui, sehingga kita mempunyai strategi bagaimana langkah kita ke depan, baik sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, dan tentu apa saja kita sebagai stakeholder di Sulawesi Utara ini. Dan untuk bincang-bincang ini saya sudah bersama dengan Pak Sefanya, dan Pak Sefanya ini seorang ekonom ya, ekonom senior, dan baiklah seperti biasa saya tetap akan berikan kesempatan kepada Pak Sefanya untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Sefanya Terima memperkenalkan kasih diri. Pak Yasin, saya itu Stefania. Ya. Pekerjaan ini, pekerjaan diskusinya antara lain dari pekerjaan saya. Jadi tiap secara berkala, Kompas TV, TVRI, Tribun, satu orang panggil untuk diskusi tentang kondisi ekonomi di Sulut maupun di nasional. Tapi sekali ini kita bercerita tentang bagaimana menurunkan kemiskinan. Kira-kira gitu. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, kira-kira ya kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang soal strategi bagaimana menurunkan kemiskinan di Sulawesi Utara. Dan kita tentu akan bicara mungkin lebih real. Pak Sefanya, ini kan walaupun Sulut kelihatan sudah bergeliat ya pasca pandemi, ini katanya sudah era endemi, tapi tentu tidak bisa dipungkiri banyak sektor-sektor perekonomian, banyak lapangan pekerja yang tidak bisa serta-merta langsung bergairah. Kemudian tidak bisa banyak sekali masyarakat, warga yang di PKHK kemudian belum bisa bangkit lagi, belum bisa langsung berusaha. Ini mulai terasa, saya kira sudah mulai terasa. Gimana sesuai dengan topik, bagaimana pendapat dari Pak Sefanya ya Jadi untuk begini, ini ya? boleh saya buka? Ya, silakan. Ceritanya mengenai strategi kemiskinan. Ya, ya. Yang pertama pada waktu Gubernur Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando pertama kali jadi gubernur. Gubernur. Kegiatan pertama adalah ODSK. Bagaimana ODSK untuk mengendalikan kemiskinan itu? Ya, ya. Istilah apa itu? Nah, Operasi daerah apa itu? daerah kemiskinan. Ya, ya. Nah, jadi ODSK. Lalu beliau mengundang 100 cendekiawan di Sulut. Bikin di Geraha. Apa itu? Bumi Beringin. Geraha Bumi Beringin ya. Ya. Saya juga salah satu peserta. Kemudian kami membedai. Yang jadi moderator waktu itu adalah Ketua Pemuda bekas DPD ini. Pak Marhani Puah. Marhani Puah. Marhani Puah ya. Ya. Marhani Puah, the moderator. Pembicaranya adalah Gubernur. Kalau buka datanya, filenya, kalau buka datanya, pembicaraan Gubernur Oli, Wakil Gubernur dan Rektor Universitas Manado. Manado. Tiga Unima orang ya. bicara. Ya, ya. Kemudian dalam pembicaraan itu ada diskusi menarik tentang bagaimana menurunkan kemiskinan. Saya pikir-pikir, kemiskinan itu dari abad ke abad, Tidak pernah hilang. abad ke abad, sejak manusia pertama muncul, itu suara. Kemiskinan itu suara dari dulu. Dan tidak pernah ada orang yang menyelesaikan itu. Kalau tuh dia menyelesaikan secara itu, maka dia menyelesaikan secara parsial-parsial. Setengah-setengah, bukan setengah-setengah. Parsial-parsial. Ya. Tapi pada waktu itu saya berpikir, Oli dan Stefan Kando, ya. mereka berani memecahkan persoalan kemiskinan dalam bentuk struktur, konsep, dan struktur yang jelas. Tapi sesudah dalam bentuk tim. Nah, periode kedua ini saya tidak tahu bahwa tim itu masih ada untuk memonitor pekerjaan di periode pertama. Tapi yang jelas bahwa
beliau berdua sudah memikirkan itu dan melakukan secara sistematis dan konseptual. Jadi kemiskinan itu tidak akan habis-habis sampai kapanpun, mulai dari manusia pertama ada, orang mulai bercocok tanam, manusia itu barter barang, kemudian berkembang terus menjadi tukar menukar barang, berkembang terus menjadi tukar menukar lewat emas, kemudian berkembang lagi menjadi tukar menukar lewat duit kertas, dan standar moneter internasional adalah US dollar. Nah sekarang, jadi saya pikir judul ini sangat menarik. Karena apa? Karena selama pandemi mungkin orang sibuk baca cerita ini, cerita macam-macam, tapi tidak pernah berpikir bercerita tentang menurunkan kemiskinan. Tidak pernah. Dan cuma adalah ini sibuk mengenai itu pertumbuhan ekonomi lah, inilah, tapi khusus materi ini belum pernah ada yang bicara. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, tapi tempat ini dan di mana-mana saya jadi narasumber itu belum pernah memikirkan tentang konsep ini. Jadi saya sangat apresiasi Pak Aswin dan kawan-kawan yang memberikan materi ini. Tetapi materi ini pun tidak akan bisa kita bahas tuntas. Karena bicara kemiskinan itu banyak sekali dia punya masalah. Dari kecil sampai terlibat semua. Jadi orang tidak akan bahas tuntas. Paling tidak garis besar supaya masyarakat ada gambaran tentang begitu kemiskinan. Kira-kira begitu. Ya, menarik. Memang persoalan kemiskinan memang persoalan klasik yang terus ada ya. Tapi paling tidak ini adalah tentu kita juga harus tentu sebagai pemerintah, sebagai stakeholder tentu harus mempunyai visi, mempunyai strategi bagaimana tentu terus meminimalisir angka kemiskinan ya di tentu kita bicara ini di skop Sulawesi Utara ya. Sedikit boleh. Tapi bagaimana nasional, bagaimana di kemudian di karena apa? Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa ini sebenarnya realnya adalah kita harus tahu bahwa berapa sih banyak orang miskin di Sulawesi Utara, di Indonesia berapa banyak, di Sulawesi Utara berapa banyak, dan kira-kira ini kalau kita mau menaikkan menurunkan gimana kan? Untuk stimulus sudah dilakukan, pemerintah terus berupaya agar supaya menyekolahkan anak didik kita. Bersekolah kan dengan maksud adalah supaya memudahkan mendapatkan pekerjaan ya. Jadi dan tentu saat ini ya dengan sekolah, kemudian sekarang ada juga program-program misalnya untuk tenaga kerja ke luar negeri. Ini tujuannya adalah apa? Ya itu untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian sekarang ada program dari Pak Gubernur bagaimana kembali berkebun, kemudian diarahkan bagaimana untuk berkarya ya, artinya bukan menjadi karyawan tapi menjadi owner, berusaha membuka home industri ataupun UMKM dan lainnya. Ini semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Pak Sefanya, ini yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira apa yang harus orang lakukan? Dimulainya dari mana ini? Dimulainya dari begini, dari pemerintah. Iya. Lee Kuan Yew pernah satu saat dia cerita dengan yang pendiri Singapura yang bikin ya. Dia bilang begini, orang Singapura kalau pergi merantau di Hong Kong maka lama sekali jadi onar. Sebaliknya orang Hong Kong kalau datang di Singapura dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dia jadi pemilik barang. Ada apa itu ya? Bisa mengerti? Iya. Jadi itu yang mendorong orang Singapura sampai bekerja keras sampai di mana-mana dia ada. Lalu dia mulai muncul pelan-pelan, muncul, akhirnya dia jadi pemilik, bukan jadi karyawan, pekerja. Kalau pekerjaannya itu datang dari luar. Tapi orang Singapura sendiri menjadi pekerja. Itu motivasi pertama. Dia bilang begini, orang-orang kita kalau keluar negeri di sana jadi
pekerja, kadang dia di Singapura. Tapi orang Hong Kong datang di Singapura, pertama dia bekerja saja ke orang, lama dalam waktu singkat dia jadi pemilik. Nah itu motivasi baik itu. Iya. Jadi pemerintah harus memulai kegiatan itu. Saya tidak tahu kalau itu masih berjalan, Lee Kuan Yew punya pikiran itu masih jalan atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kemiskinan itu ada. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Berarti Dan, pangan, ya, ya, seperti, perumahan, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesejahteraan. ya. Itu kemiskinan. Jadi kemiskinan itu orang mulai lihat bagaimana miskin. Dia saja di situ. Ya. Jadi kalau orang dia nak mampu beli makanan untuk 3 kali sehari, Miskin. dia nak ada pakaian yang layak, tidak ada tempat Ciri-cirinya tinggal adalah, ya. ciri-cirinya kemiskinan, cirinya adalah tidak mendapat pekerjaan tetap, Ya, pendapatan rendah, dan kemudian tidak memiliki tempat kerja, dan tidak terpenuhinya standar hidup manusia. Minimal. Standar minimal saya tidak bisa cukup. Apalagi kalau standar besar. Jadi itulah yang membuat kita orang tetap disebut miskin. miskin. Dikategorikan Kategorinya miskin. itu. Kemudian di sini kita lihat kira-kira upaya oleh pemerintah untuk mengendalikan kemiskinan bagaimana. Upaya itu disampaikan oleh dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Semua ada semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah dicantumkan situ. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 itu menjelaskan tentang kriteria dan upaya untuk menyelesaikan kemiskinan secara lengkap. Jadi upaya itu antara lain adalah membuat semua jadi manusia, kemudian membuat orang susah jadi senang, tidak ada diskriminasi sana, dan kesejahteraan itu makin meningkat. Baru pemberdayaan manusia itu tetap berjalan. Antara lain upayanya itu. Jadi dalam hal ini kalau pemerintah provinsi sudah mulai melakukan itu, saya pikir tidak ada masalah terhadap kemiskinan itu. Kalau kita melihat data, sejak COVID mulai tahun berapa itu? 2020. 2020. Ya. Nah, Maret kalau tidak salah. Kalau data saya menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dia sekian 8,30% tingkat kemiskinan. Kemudian 2017 8,08% naik. Turun. Kemudian 2018 dia turun lagi menjadi 7,78%. 2019 turun lagi angka disuntik ya, angka surut. Turun lagi menjadi 7,40%. Dan 2020 makin turun lagi. Turun menjadi 7,33%. Sedangkan 2021 karena sedikit ada COVID, dia naik sedikit menjadi 7,48%. Jadi sebetulnya COVID itu menurunkan kemiskinan, tapi tidak terlalu permanen. Karena seperti itu ada saja pekerjaan untuk dilakukan. Jadi angka itu tidak permanen. Tadi angka menunjukkan bahwa ada turun sedikit dari 2021 7,40%, 2020 ada 7,30%, berarti naik sekitar 10%, 7,8%, 0,7%. Nah itu angka kemiskinan kita disebut. Kalau di Indonesia nasional itu adalah pada tahun 2021 bulan September BPS merilis bahwa angka kemiskinan kita 26,50 juta orang, 26,50 juta orang. Terhadap kemiskinan itu maka tingkat kemiskinan adalah 9,71%. Berarti normal sebenarnya. Kita masih di bawah 10 itu. Masih di bawah 10 paling bagus itu. Masih di bawah 10 itu perlu di maintenance. Di maintenance oleh pihak-pihak yang terkait.
ada pihak Kementerian Mensos Mensos ya. dan ada pihak Menteri UMKM, toh, Koperasi dan UMKM, Ya, ya. dan Menteri Perindustrian, dan pihak-pihak yang terkait dengan UMKM itu apa namanya, berkompetensi Kompetensi ya. untuk Ya. menaikkan kegiatan, untuk mengatasi kemiskinan ini. Kira-kira begitu. Ya. Ini Tribuners saya kira menarik ya bahwa sebenarnya Sulawesi Utara sangat bagus. Tadi dikomparasikan dengan data ya bahwa ternyata dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional kita ini sebenarnya lebih baik Masih ya. lebih baik. Masih lebih baik. Masih Tapi lebih tentu ini tidak harus membuat pemerintah kita terminal bobo atau stakeholder semua kita merasa bahwa kita dalam zona nyaman ya. Bahwa harus juga kita lihat bahwa di tataran real seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak sekali ada pengangguran yang terjadi, ada banyak teman-teman pekerja yang di PHK, yang saat ini ya misalnya pekerja hotel, pokoknya yang industri jasa yang belum sepenuhnya mendapatkan pekerjaan, belum kembali ke posisinya semula karena usaha dan tempat bekerjanya sebenarnya belum stabil seperti sedia kala. Nah, ini sebenarnya yang kelihatan di real. Tadi di angka-angka tentu dikatakan bahwa sebenarnya sulut dalam tataran yang positif. Dalam tataran positif artinya baik ya, cukup baik angka orang yang miskin di Sulawesi Utara sebenarnya lebih rendah daripada di nasional. Di provinsi lain. Ya. Ada 18 di provinsi lain, ada 18%, ada 17%. Iya. Tapi tentu pemerintah kan tidak mau ini. Pemerintah sebagai pemerintah tentu dia akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Dia akan berusaha terus untuk mendorong akan masyarakatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Entah itu menciptakan lapangan pekerjaan, tapi yang didorongkan itu atau bekerja. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Sefanya tadi dengan konsep berpikir Lee Kuan Yew yang membuat Singapura seperti hari ini. Lee Kuan Yew bahwa dia tadi dikatakan bahwa dia mau mengatakan bahwa orang Singapura itu gimana caranya dia sehingga dia tidak pergi kerja lagi ke Hong Kong atau ke luar negeri, tapi dia menjadi pengusaha, dia berusaha menjadi owner di negara sendiri. Dia yang memberi gaji. Jadi banyak orang yang ke Singapura yang mencari pekerjaan, mereka yang menentukan, mereka yang mengatur. Itu bagaimana cara Lee Kuan Yew? Tentu dia sebagai perdana menteri pertama kalau tidak salah, kemudian dan cukup lama founding father Singapura lah. Apa yang dia lakukan? Saya kira yang dia lakukan adalah pendidikan. Yang saya kira yang dia lakukan adalah membangun infrastruktur, membangun sumber daya. Selain membangun sumber daya manusia dan infrastruktur sehingga Singapura seperti yang kita lihat hari ini. Dan saya kira walaupun tidak diutarakan oleh Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando, tapi itu yang sedang dilakukan oleh kedua pemimpin kita. Ya, coba kalau kita lihat bahwa sekarang mereka main mulai ODSK itu mulai dari pariwisata sekarang ini. Kita ingat sebelum pandemi 8 kota di Cina datang di Sulawesi Utara. Sehingga setelah Bali ini Sulawesi Utara rising star untuk pariwisata. Kenaikannya luar biasa sekali ya. Ini setelah pandemi mulai berakhir beralih ke endemi, ada juga stimulus yang dilakukan pemerintah atas lobi-lobi mereka. Ada destinasi pariwisata Likupang, Super Prioritas yang ini ya. Ini nanti akan menjedot ratusan tenaga kerja, dan ini kalau UMKM cerdas maka ini akan menjadi stimulus untuk mereka menjadi seperti yang dikatakan Lee Kuan Yew. Mereka akan menjadi pemilik. Mereka akan berusaha. Caranya gimana? Ya dengan UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif menjadi ini, karena pemerintah sudah membuat stimulan. Nah, gimana pendapat ini? Kan ada beberapa. Kita tentu dengan adanya pariwisata yang maju, kita berpeluang untuk membuka ekonomi kreatif. Tinggal sumber daya kita. Gimana sumber daya masyarakat kita lihat ya. Jadi yang pertama begini. Ya. Pada waktu kita
mengalami kemiskinan karena pandemi. Ya. Kemiskinan karena pandemi ya, bukan karena lain ya. Hmm. Pemerintah mengkucurkan dana bertriliun di Indonesia. Ya, pengaman sosial namanya Pengaman ya. sosial. Ya. Itu antara lain adalah mengamankan kemiskinan. Ada baru-baru ya. Dalam waktu kurun tertentu kan itu tidak bisa Iya. panjang. Dalam waktu tertentu saja. Ya. Keadaan emergency. Ada 2,5 juta untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Untuk UMKM. Ada 1 juta. Ada berapa lagi untuk seluruh stakeholder, seluruh pekerja dan dosen. Dan ada baru-baru ini 1 juta berapa ya? Ya, 1,5 atau 1,6. Iya. Ya. Itu semata-mata Untuk pengganti premium. iya, Bahan untuk bakar. mengatasi kemiskinan. Kemiskinan. Itu pertama. Jadi karena dana itu dikucurkan, maka kemiskinan kita relatif aman. Walaupun dia bergerak sedikit. Tadi angkanya adalah 7,33. Kemudian ya naik sedikit. 7,41% dari tahun 2020 ke 2021. Itu artinya apa? Pemerintah sudah berpikir orang-orang ini mau diapakan? Mau makan bagaimana? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup mereka? Dan UMKM itu juga begitu. Pada waktu UMKM itu terjepit, maka muncul ide. Oh, kita bikin apa ini? Ini bagaimana? Apalagi sehingga mereka muncul dan sekarang tetap eksis dengan kondisi ekonomi ini. Tenaga penduduk Indonesia itu kurang lebih 273 juta sekarang. Sekarang, ya. 3 juta. Jadi kalau kita ada 29 juta, berarti cuma 10% ada kemiskinan. Kemiskinan itu bisa kita urai antara orang tidak kerja, orang ini sampai tuntas, sampai dengan undang-undang berapa itu tentang orang-orang miskin. Jadi menurut saya begini. Yang pertama pemerintah bikin stimulus. Ya. Yang kedua adalah kita orang UMKM itu berusaha apa lagi. Tadi disinggung mengenai pariwisata. Ya. Salah satu stimulus saya pikir ini pemerintah berusaha untuk membangkitkan pariwisata. Tadi kita lihat di internet itu kurang lebih 670 berapa itu masuk Indonesia, masuk sini dalam waktu sulut ya, sulut dalam waktu beberapa hari saja. Jadi dalam hal ini pemerintah akan meningkatkan itu dan memberikan stimulus bagi kita untuk terus meningkatkan kemiskinan ini dan usahakan supaya jangan sampai melampaui lalu. Dia turun sampai tidak akan turun sampai 0%, tapi paling dah dia turun 5%, 2%, 5%, 4%, bagus sekali itu. Kemiskinan tidak akan hilang toh? Ya. Kemiskinan tidak akan hilang dari sini kecuali kita mujizat datang berubah total, lalu kita semua jadi orang kaya. Itu tidak mungkin. Jadi maksud saya adalah rakyat harus bekerja. Tidak boleh diam. Kalau ada dana yang datang, pergunakan untuk bisnis. Bukan konsumtif. Makan dan selesai. Bukan konsumtif. Pergunakan untuk bikin itu apalagi sehingga dana itu bermanfaat. Bukan untuk konsumsi semuanya, tapi investasi sedikit supaya ada jangka waktunya beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian dapat lihat hasil. Iya. Dapat lihat hasilnya akan meningkatkan investasi kita dan terus bertumbuh sampai kita menjadi sejahtera. Kalau tidak bisa sejahtera. Kira-kira begitu. Pak Sefanya, bagaimana Pak Sefanya melihat sumber daya di Sulawesi Utara sebenarnya? Apakah kita termasuk bagus ini? Tentu sumber daya terkait dengan yang saya maksud adalah tingkat pendidikan, tingkat keterampilan atau skill gimana. Karena itu kan paling tidak, jadi menurut saya walaupun pemerintah sudah, orang Nado bilang bagabu-gabu tuh mulu bilang ini, tapi kalau dia punya pendidikan kurang, sumber daya kurang dalam pendidikan, kemudian skill, keahlian kurang, gimana? Kalau kita makin ke desa Ya. makin ke desa, Nahasa dan Bolmo iya. Timur,
itu sama orang itu bekerja. Makin ke desa kelihatan jelas bahwa orang bekerja untuk menafkahi hidup. Dan bukan nafkahi hidup, tambah investasi, kemudian dia menambah tabungan. Semua bekerja. Orang Minahasa dan semua orang yang ada di Sulawesi Utara bekerja. Bekerja itu macam-macam. Bisa bekerja buruh. Artinya secara sumber daya sebenarnya boleh ya. Bagus Ya. Sumber daya orang Sulawesi Utara paling bagus. Perlu diberikan stimulus dari pemerintah. Ya. Dan saya katakan bahwa sumber daya kita bagus, dana dari mana? Tapi orang tetap berusaha. Walaupun dana sulit sekali dapat, orang bikin itu sehingga kelihatan aktivitas jalan. Ya. Aktivitasnya jalan, lalu kemudian mereka mendapatkan uang dari situ. Jadi sumber daya manusia di Sulut itu bagus. Kalau orang berpendidikan tuh, orang bilang sumber daya manusia Manado itu kebanyakan merantau dan berapa tahun kemudian menjadi henar, dan orang Manado banyak orang kaya. Ya, orang kaya di Jakarta. Ya. Orang kaya banyak. Tetapi kita di sini perlu supaya kita bisa berkembang itu, ya tadi orang Sulawesi Utara harus punya sumber daya yang bagus dan terus mengembangkan diri. Bagaimana caranya supaya saya bisa makan, bagaimana caranya supaya saya bisa berusaha, bagaimana caranya supaya saya bisa berbisnis dengan baik. Ya. Supaya kehidupan saya itu berlanjut. Tapi menurut saya orang Sulawesi itu bagus, orang Sulut itu bagus. Tidak ada kemiskinan yang dikatakan miskin sekali, tidak ada. Tapi menurut saya bahwa orang itu tidak pilihan, tidak ada. No. Orang bilang orang Sulawesi miskin, tidak ada. No. Tidak ada. Karena orang begitu. Semua aktivitas jalan. Jadi orang tetap enjoy saja. Kalau kita lihat mereka di sini. Pak Sefanya, tentu selain walaupun Pak Sefanya mengatakan bahwa orang Sulawesi Utara bagus ya kelihatan sumber dayanya, tapi dengan melihat sekarang era digital, gimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya kita lebih melek digital, bahasa tentunya. Jadi saya kira untuk menjemput era digitalisasi ini, saat ini pertama kan harus skill soal bahasa Inggris ya, bahasa asing. Kemudian skill soal kan gini, saya melihat banyak orang misalnya dia tahu membuat pisang goreng, dia tahu membuat usaha-usaha yang lain, tapi tidak semua orang mengerti untuk marketing, untuk menjualnya kan, dia membutuhkan orang lain jasa. Dan sekarang ini kalau dulu orang kan cuma berpikir bahwa dijual secara manual. Sekarang ini jual ini sekarang di Facebook online ya, di Twitter, di Instagram, pokoknya media sosial lah. Gimana? Zaman berubah. Ya, zaman berubah ya. Zaman berubah. Jadi dulu orang jual manual. Ya. Sekarang mau tidak mau harus digital. Ya. Dan semua berlomba. Saya lihat bahwa sekarang itu berlomba-lomba sana. Digital itu bisa jual online toh. Ya, antara lain jual online itu pakaian, sepatu dijual digital. Jadi dengan kemauan sendiri, mau tidak mau, waktu orang itu tertekan, dia akan berusaha. Dan digital itu sudah jalan, bukan belum ada. Sulawesi sudah banyak sekali yang berjualan digital dan melakukan kegiatan melalui digital. Untuk bahasa, yaitu dulu waktu AFTA. AFTA tahun 2003 mulai masuk. Kemudian wartawan datang ke saya. Ya. Mas Eva, kira-kira ini orang ini akan menjadi henar di rumah sendiri atau akan jadi budak? Ada. Karena orang yang datang waktu AFTA itu mulai terbuka, Malaysia datang, Singapura datang, Filipina datang, semua datang akan berusaha di sini. Kita bilang begini, saudara lihat saja, dalam waktu dekat ini
maka orang-orang Minahasa, orang-orang Sulawesi akan berusaha mati-matian, termasuk bahasa bahasa Inggris. Inggris, ya, ya. Mereka mau tidak, dan bukan Inggris, Inggris dan Mandarin. Mandarin. Mereka mau tidak mau harus berusaha, dan ternyata bagus. Sekarang bagus. Ya, ya, ya. Tidak ada lagi kendaraan ke sana. Dan ada pun orang-orang yang tidak berusaha itu ya biasa. Tapi kalau ada orang yang berpikir untuk maju, tetap dia akan berusaha. Situasi akan merubah dia. Bukan situasi sebaliknya. Situasi akan merubah dia untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Bukan sebaliknya. Jadi, orang lihat NAFTA itu akan membawa perubahan besar, tapi tidak juga. Ya, ya, ya. Betul, Betul. Tidak juga. Orang Singapura, tidak ada orang Malaysia, tidak ada orang itu masuk sini. Artinya kita masih tuan rumah sebenarnya di Tuan daerah rumah. sini, di Sulawesi Iya, Utara ya. masih tuan rumah. Jadi kita lihat selama ini tidak ada orang Malaysia sini, Iya, tidak ada iya. orang Filipina sini. Nah, tapi kita sendiri karena kita berusaha untuk bangkit. Kita berusaha untuk melakukan apa yang boleh kita lakukan, termasuk bahasa. Bahasa Iya. itu kalau tidak tahu apa-apa, ya susah sekali orang. Ya. Ternyata dia berusaha, oh ini apa Kang? Kalau tidak salah dia tulis. Hmm. Dia tulis, bahwa dia di Google, apa artinya? Apa artinya? Ini. Artinya dia punya usaha. Usaha. Ya. Bukan sama sekali. Dan dalam era digital sekarang tidak ada yang tidak bisa dapat dari Google. Apa saja yang kita cari ada situ. Ada situ. Ya. Mempermudah ya kita Mempermudah. untuk mencari. Jadi kita Jadi bukan alasan ya untuk tidak ada. Kita lihat bukan alasan itu. Sebab masalah Sulawesi Utara itu rajin untuk mencari apa lagi. keinginan tawan tinggi ya. Keinginan tahuan tinggi dan pengalaman AFTA itu. Ya. Orang biar nanti kita orang jadi apa itu kita jadi tuan rumah, Ya. tapi akan bertamu di negara tidak. Kenyataannya sampai sekarang tidak ada. Ya. Semua berusaha menjadi dan menyesuaikan dengan kondisi AFTA kita yang Ya. yang berjalan ya. termasuk bagaimana kemampuan untuk menguasai bahasa asing Mandarin dan bahasa Inggris ya. Menarik ya, Tribuners Pak Sefanya selaku ekonom Sulawesi Utara mempunyai keyakinan bahwa skill tidak masyarakat ada yang sulit Sulawesi Utara di dunia baik ya, bahasa maupun digital ya baik. Tapi gini, saya pernah ke Davao kemarin, beberapa tahun lalu. Nah. Kemudian dikatakan ya bahwa kelebihan orang Filipina adalah mereka kan memakai bahasa Inggris ya. Ya. Sehingga mereka, dan kita tahu bersama bahwa Filipina itu merupakan salah satu negara yang paling banyak penduduknya yang bekerja di luar negeri, termasuk di Amerika. Saya tanya waktu itu apa dia punya sehingga kemudahan mereka untuk ke sana ya. Salah satu keunggulan mereka ya karena mereka bahasanya bahasa Inggris, sehingga mereka sana. Di sana kan katanya sekolah yang paling unggul di sana adalah perawat. Jadi mereka itu yang import, yang ekspor ya, yang kirim perawat ke luar negeri ke itu, dan itu yang membuat devisa terbanyak di Filipina itu salah satunya adalah dari orang-orangnya yang bekerja di luar negeri, kebanyakan di Amerika. Melihat ini, saya kira orang Sulut juga sangat suka ke Amerika, sangat suka ke negara-negara luar Eropa, dan kultur di sini saya kira memudahkan itu. Gimana untuk mendorong kita untuk lebih familiar dengan bahasa, atau bagaimana peluang Pak melihat? Begini. Ya. Peluang tetap ada. Ya. Jangan ada orang bilang tidak ada peluang. Ya. Peluang untuk mendapatkan sesuatu itu ada. Pak Asin di Malaysia melihat keadaan kondisi di Malaysia. Ya. Lalu kemudian membandingkan dengan kondisi kita. Ya. Tetapi sampai sekarang. Filipina Davao Ya, maksud saya. Davao. Sampai sekarang orang Minahasa, orang sini tidak ada masalah dengan itu. Biasa datang, makan, minum, banyak pakaian, bekerja dan melakukan penyesuaian untuk bahasa Inggris. Nah, dalam waktu beberapa tahun kemudian, kita orang betul mensupport generasi muda kita, dan kita sendiri untuk melakukan upgrade. Ya.
upgrade tentang upgrade tentang ilmu dan bahasa yang perlu kita lakukan untuk melakukan kegiatan aktivitas. Jadi bahasa itu tidak jadi masalah kalau mau belajar. Dan kenyataannya setelah Pak Aswin dari Davao ke sini itu melihat Davao dan membandingkan dengan tidak ada beda. Nggak ada beda. Tidak ada beda. Iya. Tidak ada beda. Malahan kalau melihat Dan- secara ini mungkin di Sulut lebih maju. Dan kenyataannya tidak ada orang asing yang datang di sini, yang datang berusaha sini. Toh, kalau ada berusaha cuma satu orang. Di Singapura tidak ada yang berusaha sini. Malaysia juga tidak ada. Brunei juga tidak ada. Jadi orang berusaha dompet negara, kita orang berusaha kita penegara, berusaha di kita penegara dengan catatan mengupgrade orang PDRI untuk jadi sumber daya manusia itu di Sulut itu luar biasa. Jadi kita orang tidak orang lain mengatakan bahwa oh sumber daya manusia di Sulut itu tidak ada apa-apa. Kenyataan orang masih hidup sampai sekarang, masih berusaha. Apalagi yang kurang Mbak di Sulawesi Utara, kecuali di upgrade dan upgrade kemauan kita untuk mengupgrade terus sampai pada sempurna. Tapi tidak ada yang sempurna dalam dunia ini. Kita tetap ikuti perkembangan. Dan yang saya mau katakan bahwa tidak ada orang ketika pembukaan afta terbuka, tidak ada orang yang datang di Sulut menjadi henar. Ada tapi perusahaan besar cuma satu dua. Kebanyakan kita orang sendiri yang berbangkit dan menjadi henar. Itulah kemampuan Sulawesi. Tidak ada yang lain. Ya. Tribuner saya kira menarik ya bahwa Pak Sefanya mengajak kita optimis melihat real hari ini bahwa di Sulawesi Utara ini orang-orang kita dikatakan tadi cukup inovasi ya, cukup mau untuk bekerja giat, artinya merespons. Tadi dikatakan bagaimana dengan keberadaan teknologi digitalisasi orang-orang di Sulawesi Utara ini dengan mudah mampu ya mengikuti akan mengimbangi akan bagaimana digital ekonomi kreatif yang saya katakan ekonomi kreatif baru ya, misalnya menjual akan usaha mereka lewat antara lain lewat online tapi kegiatan digital itu banyak hal ya, dan tenaga kerja orang-orang Sulawesi ndak mundur dari situ. Apa yang ada ambil. Digital itu kan luas sekali. Iya, luas sekali, sangat luas sekali. Selama orang masih mampu dan orang ada fasilitas, komputer, laptop, silakan. Begitu kira-kira. Ya. Karena orang umumnya orang yang mau menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan menariknya dikatakan juga tadi bahwa itu yang di perkotaan tentu yang bekerja bersentuhan langsung dengan digital. Tapi orang-orang juga yang di desa yang punya yang notabene mempunyai lahan sendiri, karena memang keunggulan di Sulut adalah kita memang tidak ada pabrik besar, tapi rakyat itu mempunyai lahan-lahannya sendiri, sehingga mereka ini juga yang menjadi ketahanan dari Sulawesi Utara, karena kebanyakan ya masih mempunyai lahan sendiri, dia mempunyai usaha, sehingga pemerintah hanya butuh misalnya dana stimulan berikan kepada mereka bekerja sebagai kelompok tani, di dalam kelompok tani ada pupuk, ada apa, artinya untuk makan mereka bisa. Ini tentu yang membuat ya salah satu ya, kecuali orang itu tidak mau berbuat. Malas memang ya, malas sekali. Tidak mau berbuat ya, tapi di Sulawesi Utara itu kira-kira sebagian kecil saja. Ada orang yang tidak mau berbuat itu sebagian. Itu orang yang masa bodoh cuma sekian, 0,sekian persen. Tapi umumnya semua berusaha dan mau bangkit. Artinya Pak Sefanya kita melihat bahwa optimis lah ya, bahwa tidak ada pesimis di sini. Iya. Orang yang pesimis itu orang yang tidak ada apa-apa. Tapi kalau dia bangkit dan memperbaiki dirinya, menangkap peluang, apa yang tidak boleh buat dia? Orang bilang ambil dari mana? Cari. Betul. Nanti yang kasih duit, cari. Kalau pemerintah kasih duit, simpan. Menabung. Apalagi dengan saat ini ya yang lebih baik ya, karena apa?
karena pemerintah kita sangat connect dengan pemerintah pusat ya, sehingga memudahkan ya untuk mendapat dana-dana stimulan dan hal-hal yang lain ya. Connecting sangat ini antara pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten kota sebagian besar juga ini ya, sangat connecting ya kita ya. Ya. Dan Tribuners ini tentu menarik ya, ada banyak hal yang kita sudah mendapat tadi ya, mendapatkan informasi dari Pak Sefanya bahwa kita rakyat Sulawesi Utara yang merupakan bagian dari NKRI sebenarnya sangat ini ya, dengan situasi saat ini sangat mempunyai peluang untuk kita melakukan mengupgrade ya perekonomian baik keluarga maupun kita secara sebagai masyarakat. Dan Tribuners tentu banyak hal lagi yang ingin disampaikan dalam bincang-bincang ini, tapi memang bincang-bincang ini dibatasi juga dengan waktu. Dan sebelum saya akan menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Pak Sefanya untuk ada closing statement terkait dengan bincang-bincang kita, bisa berupa saran, bisa berupa simpulan atau hal lainnya. Ya. Rakyat Sulawesi Utara jangan ada pesimiskan, tetap optimis. Hidup itu mesti optimis. Apapun yang lakukan harus optimis. Dan pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada anak, kepada rakyat kita supaya berkembang. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, tentunya saya Asin Luwintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Sefanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi Sulawesi Utara yang sudah datang di studio Tribun Bakudapa, dan kita boleh berbincang-bincang dengan tema atau topik strategi menurunkan kemiskinan di Sulawesi Utara. Dan tadi banyak hal yang sudah kita perbincangkan, tapi intinya poinnya bahwa kemiskinan ini memang suatu hal yang klasik, suatu hal yang sejak dulu kala memang ada ya, boleh dikata tadi sudah disentil sejak dunia ini ada. Seiring dengan waktu kemiskinan juga sudah ada, tapi tentu yang dilakukan adalah bagaimana untuk kita terus melakukan usaha. Dan tadi di awal-awal Pak Sefanya sudah menyentil bahwa pemerintah di Sulawesi Utara tentu patut kita syukuri, karena di awal pemerintahan periode pertama dari ODSK, Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando sudah membuat suatu diskusi yang memaparkan bagaimana mengatasi akan kemiskinan di Sulawesi Utara. Ini suatu luar biasa, karena di awal pemerintahan sudah berpikir bagaimana mengatasi kemiskinan di daerah yang dipimpinnya. Dan seiring dengan waktu ya, ini sudah masuki periode kedua, walaupun tentu ada pandemi yang tadi sudah kita sentil juga mempengaruhi akan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, mempengaruhi akan angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Tapi pemerintahan ODSK ini mampu keluar mampu bagaimana memberikan stimulus. Ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena ada ini ya, connecting yang baik connecting yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten kota, sehingga banyak sekali hal ya, jejaring pengaman sosial, banyak sekali stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah Presiden Jokowi, kemudian juga ditindaklanjuti oleh provinsi, bahkan ini memicu ya akan stakeholder lainnya ikut memberikan stimulus-stimulus, bantuan-bantuan ke masyarakat, sehingga kita mampu lebih cepat untuk keluar dari kemiskinan yang dipicu oleh pandemi COVID-19 ya. Dan saat ini yang di era yang dikatakan sudah endemi, kita sudah masuk di masa endemi juga. Tadi disentil oleh Pak Sefanya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan ODSK sangat baik, apalagi kita didukung dengan sumber daya manusia yang bagus, sehingga dikatakan tadi memasuki era digitalisasi ini, era digital tentu sangat baik, karena kita kemampuan berbahasa di Sulawesi Utara, bahasa asing sudah banyak orang yang mengetahui, kemudian kemampuan memasarkan atau marketing dengan menggunakan digital ya juga cukup banyak. Artinya boleh dikatakan masyarakat Sulawesi Utara dikategorikan oleh Pak Sefanya tadi
melek teknologi, sangat melek teknologi. Nah, saya kira ini bagian dari simpulan akan bincang-bincang kita pada Ya. pekan ini terkait dengan yang sudah saya utarakan tadi, yaitu strategi menurunkan kemiskinan di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang masih setia menyaksikan akan acara ini, acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.